Shalom, ketemu lagi dengan Inspirasi Muda Indonesia. Kali ini kita akan membahas materi miliki jiwa yang kuat dan teguh. Apa sih jiwa yang kuat dan teguh? Nah, di sini kita belajar bahwa pertumbuhan jiwa, ya kita tahu ya, pertumbuhan jiwa itu tidak bergantung pada usia manusia. Ya, di sini kita ngerti ya. Jadi pertumbuhan jiwa manusia tidak bergantung pada usia kehidupan, tetapi bergantung seberapa kita bertumbuh dan menerapkan firman Tuhan. Dan pertumbuhan jiwa juga menentukan seberapa besar kita ini efektif dalam menyelesaikan destiny yang sudah Tuhan kasih dalam setiap kehidupan kita. Nah, apa sih Kak destiny? Nah, destiny itu adalah sebuah panggilan ya. Kita tahu panggilan setiap kita beda-beda. Panggilannya Kakak di sini berbeda, panggilan yang nonton Inspirasi Muda Indonesia ini juga berbeda, tapi kita harus menyelesaikan, dan supaya bisa efektif untuk menyelesaikan destiny yang sudah Tuhan kasih, kita harus punya jiwa yang kuat dan jiwa yang teguh. Nah, di sini kita belajar. Level jiwa itu menentukan kedewasaan rohani. Kita baca di Ibrani 5 ayat 12 sampai 13. Di sini Kakak pakai terjemahan baru. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Nah, apa sih Kak susu? Nah, kita tahu ya, susu itu kan bentuknya cair dan kita nggak perlu proses untuk mengunyah, tinggal menelan. Rasanya manis, beda dengan makanan keras. Kalau makanan keras kita perlu ngunyah, dan ngunyah itu juga butuh usaha ya kan. Kalau minum susu usahanya cuma nelen, tapi kalau makanan keras usahanya harus dikunyah dulu baru bisa masuk dan bisa ditelan dan masuk ke dalam perut. Nah, kalau kita selama ini masih suka yang susu-susu, berarti kita masih belum dewasa. Orang yang suka susu itu biasanya kalau ditegur gampang marah, masih ada iri hati, masih ada rasa jealous, sombong. Nah, itu kenapa kita perlu jiwa yang kuat dan teguh? Karena level jiwa yang pertama menentukan kedewasaan rohani. Kita baca di Ibrani 5, 12, 13. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Susu ini makanan ringan. Makanan ringan itu tidak perlu mengunyah, rasanya manis langsung ditelan. Kalau makanan keras harus diproses dulu di mulut, dirasa, dan ada rasa pahit, manis, gurih itu rasa diproses di dalam mulut baru ditelan. Ini makanan keras. Nah, makanan keras ini bagi orang-orang yang dewasa, seperti mau dididik, mau dilatih, diajar firman, tidak suka marah. Nah, ini makanan keras. Kemudian 1 Petrus 4 ayat 7, kedewasaan rohani itu juga menentukan bagaimana kita menghandle masalah. Dikatakan di kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Seberapa kita bisa tenang, di situ juga kita akan cepat menemukan solusi. Dan kalau kita dewasa, kita akan bisa menguasai jiwa kita. Ada masalah, ada kekhawatiran, kita bisa cepat tenang. Karena itu kita belajar menguasai diri kita sehingga kita bisa berdoa. Karena dengan berdoa kita bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Kemudian berikutnya, level jiwa itu juga menentukan ketahanan untuk melayani. 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan,
Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Di sini kita juga harus belajar bahwa kalau kita punya jiwa yang dewasa, tentu saja kita punya ketahanan untuk melayani. Dan kalau kita punya jiwa yang dewasa, hati kita dewasa, tubuh kita nggak hanya tubuh yang dewasa, tapi hati kita dewasa, maka kita siap untuk melayani Tuhan. Kita akan berdiri teguh dan kita akan giat dalam pekerjaan Tuhan. Nah, kita juga harus ngerti bahwa segala usaha yang kita kerjakan ini tidak ada yang sia-sia, karena semua Tuhan perhitungkan. Makanya kita perlu belajar mendewasakan jiwa kita, mau dididik dengan firman, mau membangun hubungan yang lebih dekat lagi dengan Tuhan. Karena kita dewasa, kita bisa melayani Tuhan, kita juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, yang berikutnya, level jiwa menentukan skala berkat. Berkat itu tanggung jawab. Karena ya nggak bisa dipercayakan pada orang yang masih bayi rohani, karena tanggung jawab mengelola berkat ini bukanlah hal yang mudah, dan ini diperlukan sebuah kedewasaan secara rohani, juga diperlukan mental yang kuat, jiwa yang kuat. Makanya kita harus belajar bertanggung jawab. Di Lukas 16 ayat 10 dikatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah, sekarang apa yang dipercayakan Tuhan kepada saudara? Belajarlah untuk setia dan kelola semuanya dengan penuh tanggung jawab. Karena kalau kita mengelola itu dengan penuh tanggung jawab, maka Tuhan akan tambahkan berkat yang dipercayakan kepada kita. Kalau kita punya jiwa yang kuat itu juga kita hidup jalan dengan Tuhan ya. Jadi setiap apa yang kita miliki, kita pertanggungjawabkan semua di hadapan Tuhan. Kita nggak bisa pakai itu tanpa konsultasi dengan Tuhan. Jadi kita punya uang, kita mau beli sesuatu, kita mau pengen sesuatu, kita nggak bisa yang asal terus kita beli karena kita punya uang. Kalau kita selalu melibatkan Tuhan, ya otomatis kita harus tanya Tuhan dong, bagaimana, apa, gimana caranya untuk menggunakan uang yang ada pada kita. Nah, itu tadi alasan kenapa kita harus punya jiwa yang kuat dan teguh, supaya kita bisa dipakai Tuhan lebih efektif untuk melayani Tuhan, karena hidup kita ini adalah panggilan untuk melayani Tuhan. Sampai ketemu di pelajaran selanjutnya bersama Inspirasi Muda Indonesia. Biarlah ini menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.